Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat terhindar dari yang namanya konflik. Tahukah Anda, ternyata dalam Alkitab mencatat beberapa ayat yang bisa menjadi landasan kalau kita menghadapi konflik. Salah satu pergumulan yang sering dihadapi adalah perselisihan atau konflik. Beberapa bagian dari Alkitab memberi kita petunjuk tentang bagaimana menyelesaikan konflik yang ada, dan dengan itu akan dibagikan 4 ayat dalam Alkitab yang merupakan landasan apabila kita menghadapi konflik. Yang pertama, tawarkan perdamaian. Terdapat dalam kitab Ulangan 20 ayat 10 yang berbunyi, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang lawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Perdamaian bukan saja urusan dengan orang atau pihak lain, bahkan dengan masa lalu pribadi kita, dengan pergumulan diri pribadi kita. Haruslah perdamaian diupayakan secara serius. Tanpa ada perdamaian di tingkat personal, maka kita akan sulit berdamai dengan siapapun. Kedua, adanya mediator yang bersedia mendamaikan. Dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menemukan seorang perantara ataupun mediator dalam konflik sangat membantu. Sama seperti kehadiran Yesus Kristus ke muka bumi ini adalah dengan suatu misi, yakni membawa damai bagi manusia. Ketiga, berinisiatif untuk berdamai. Dalam Matius 5 ayat 23-25 sangat jelas berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Keempat, berunding dengan kasih secara bertahap. Dalam Matius 18 ayat 15-17 berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkaramu itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Konflik pasti terjadi dimanapun kita berada. Tetapi yang terpenting adalah apa yang akan kita lakukan pada waktu hal itu terjadi. Kiranya dengan info dari segmen Tahukah Anda pada saat ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya.